Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Kisah. Dan untuk episode kali ini, gue mau berbagi, cerita nih. Jadi gue punya cerita guys. Jadi waktu gue masih tinggal di salah satu tempat di daerah Bandung Selatan ya, Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung itu. Nah kebetulan itu kan gue pernah, gue tuh ada masjid di sana ya. Jadi masjid pribadi ya, masjid kafling tapi pembangunan atas pribadi gitu ya. Atas perorangan gitu, yang bangun perorangan. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Jadi waktu itu, jadi jadi kejadian subuh guys. Jadi ini tuh jadi lebih ke teror ya. Jadi lebih ke teror orang yang ke masjid pada waktu subuh gitu. Orang yang lagi sholat di masjid pada waktu subuh gitu. Jadi pernah pada satu waktu itu, jadi biasanya kadang kan gue suka di masjid yang ya tadi yang gue sebutin, yang gue pernah tinggal nih, kadang gue suka ngimamin ya. Jadi gue kadang suka ngimamin di masjid ini. Nah pas kebetulan pada waktu itu gue nggak sholat subuh di masjid gitu. Gue nggak sholat subuh di masjid, gue di rumah sholatnya beberapa hari itu. Karena kalau nggak salah waktu itu gue nggak enak badan apa gitu, gue lupa. Nah begitu pas gue hampir seminggu kalau nggak salah seminggu. Nah pas seminggu ini gue ke masjid biasa kadang gue di masjid ini kadang gue suka nyalain tarim dulu ya, setel tarim sebelum subuh gitu kan, atau tarim sebelum subuh, terus habis adan gue sholawatan gitu kan, habis sholawatan ya baru sholat gitu kan. Nah pas gue habis selesai sholat sunnah, gue sholawatan dong seperti biasa gitu kan. Gue sholawatan udah lama, gue sholawatan panjang tuh. Gue udah sholawatan berapa kali bolak balik, kok nggak ada makmum yang datang gitu kan. Jadi waktu itu tuh nggak ada makmum yang datang guys. Jadi pas waktu gue sholawatan itu lama tuh, gue ngeliat gue kayaknya sholawatan udah lama, 15 menit kan udah lama ya, cukup lama gitu kan. Karena biasanya paling 5 menit, paling lama banter 10 menit gitu. Kalau subuh di daerah sana gitu kan, karena kan memang jadi masjid ini posisinya di dalam kafling ya, bukan di luar banyak orang. Jadi yang sholat khusus warga-warga kafling gitu kan. Nah pas gue udah sholawatan 15 menit, gue rasa ini kok udah kelamaan ya gue sholawatan gitu kan. Tapi kok nggak ada makmum satupun yang datang gitu kan. Gue bingung nih kenapa gitu kan. Biasanya ya sebaris 2 baris mah ada gitu. Biasanya sebaris 2 baris saf itu ada pasti ada jamaahnya. Kok ini nggak ada sama sekali, 0 tuh. Gue bingung gitu kan. Mungkin pada tidur kali. Akhirnya gue sholat sendiri ya, gue imamnya, gue makmumnya. Akhirnya selesai, singkat cerita beres, selesai. Udah aja, gue gak punya pikiran aneh-aneh dan gue gak tahu kejadiannya tuh apa gitu. Udahlah selesai kan. Gue pulang. Nah pas maghrib nih, pas sholat maghrib kan penuh nih, biasanya kalau maghrib kan penuh. Nah pas habis sholat maghrib ini ngumpul. Biasanya kita tuh di sana waktu itu kalau habis sholat maghrib tuh gak langsung pulang. Jadi di masjid itu gue nyediain kopi, gue nyediain dispenser, gue nyediain galon gitu kan, gue nyediain teh, gula gitu. Jadi buat siapapun yang mau nyantai gitu, mau ngasoy di masjid, jadi gue bikin betah tuh. Jadi masjid itu gue bikin enak, ada tehnya, ada kopinya, ada air panasnya, ada air dinginnya gitu. Jadi orang tinggal ngambil, ada gelasnya juga. Jadi gue bikin seenak mungkin lah pokoknya masjid itu. Nah, habis maghrib, singkat cerita, ngumpul lah kita nih bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak pada ngumpul. Bukan kita ya, bapak-bapaknya yang lain ya, gue bukan bapak-bapak gitu kan, karena gue masih muda lah ya gitu. Nah, pas biasa kita di luar kan, kita ngerokok tapi di luar, nggak dalam masjid. Nah, pas lagi ngerokok di luar, ada salah satu tetangga gue bilang gini, pas tadi subuh sendirian gitu. Iya sendirian, kok gak ada orang, gue bilang gitu. Ya benar sendirian, iya cuma sendirian. Datang jam berapa? Gue bilang gue datang ya biasa, sebelum adzan gue udah nongkrong gitu. Nggak ada apa-apa katanya gitu. Nggak ada, gue bilang nggak ada apa-apa. Emang kenapa? Gue bilang gitu. Oh bener nggak ada apa-apa di WC, nggak ada apa-apa? Nggak ada, gue bilang aman-aman aja. Emang kenapa? Gue bilang takut, gue kan bukan apa-apa.
takut gue kan ada penjahat atau apa gitu kan, ada maling atau apa, karena kan waktu itu posisinya belakang masjid itu masih sawah gitu. Karena juga waktu pas proses pembangunan masjid itu kita sempat kehilangan beberapa batang besi yang mahal-mahal tuh waktu itu. Nah gue takutnya kan di masjidnya ada ampli, ada apa namanya ya, banyak peralatan yang lumayan gitu kan. Gue takutnya maling gitu, karena masjid juga kan kadang dikunci kadang enggak gitu. Nah singkat cerita nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Gue bilang mana ini emang kenapa, gue penasaran dong kenapa. Oh ya udah kalau nggak ada apa-apa syukur gitu kan bilangnya. Nah, gue kan insting penasaran gue keluar nih, gue tanya ada apa pak, kenapa pak, ada maling atau ada apa. Takut gue kan maling, gue gak punya pikiran apa-apa waktu itu. Yang gue takutin maling bukan hantu gitu kan, karena kalau hantu kan nggak mungkin bawa kabur ampli gitu kan, kalau orang kan bisa gitu. Nah kenapa pak, maling pak atau ada apa? Oh enggak mas, enggak, mau cerita bisi nanti mas jadi takut ke masjidnya subuh gitu bilangnya. Gue bilang enggak lah, takut kenapa, gue bilang gitu kan. Akhirnya cerita lah, iya mas, waktu pas saya sholat subuh lagi jamaah nih ceritanya, dia terakhir datangnya guys, jadi datangnya dia terakhir tuh. Dia datang terakhir, pas dia baru Allahu Akbar, dia dekat kaca tuh. Nah di kaca ini ada yang jadi gedor-gedor tuh, karena kan masih banyak kaca ya, jadi masjid itu pinggirnya tuh full kaca semua tuh. Jadi kusen kaca, jadi nggak ada hordengnya gitu. Ini nggak ada hordengnya, langsung keluar. Padahal di luar itu langsung rumah gitu. Jadi seberang masjid ini rumah pengurus masjid juga gitu. Kayak cerita dia bilang, iya jadi saya tuh pas sholat mas, pas sholat itu pas saya baru Allahu Akbar saya telat nih. Nah nggak taunya di sebelah saya ada yang ngetok-ngetok jendela mas. Ya terus kenapa, gue bilang maksudnya orang bukan, kata dia. Nah ini dia mas permasalahannya, bukan orang gitu. Jadi saya tuh langsung nengok gitu. Jadi pas di duduk, nah yang dengernya cuma dia doang, yang lain jamaah nggak ada yang denger gitu. Pas dia nengok nggak ada orang gitu. Kalau dia mikir mungkin orang iseng kali atau anak kecil gitu, dia mikirnya begitu katanya. Pulanglah dia kan, selesai itu subuh. Nah besoknya dia datangnya kebetulan dia duluan gitu. Jadi si bapak ini datangnya duluan ke masjid gitu. Belum ada imam, belum ada yang adzan, dia udah duluan ke masjid gitu. Dia udah duluan ke masjid. Nah dia sambil nunggu waktu adzan nih ceritanya. Dia sambil nunggu waktu adzan subuh, wirid lah dia ceritanya kan. Dia wirid biasa tuh di toilet ada suara kayak orang lagi buang air, lagi buang air gitu kan. Nah si bapak ini tenang malahan, tenang, ada orang, ada temen gitu kan. Karena biasanya teman gue juga datangnya jam segitu gitu kan. Dikiranya si bapak ini ya sama jamaah juga gitu. Tenang lah dia dikir. Tapi kok orang buang air kok nggak keluar, jadi terus aja buang air gitu. Jadi airnya dibuang-buang tuh guys. Jadi air disiramin, ber gitu disiramin, nggak keluar orangnya. Nah singkat cerita adan lah dia, si orang ini, si bapak ini adan tuh. Si bapak ini adan. Setelah bapak ini adan selesai, nggak ada cuma datang berapa orang gitu. Tapi masih ada suara air di WC tuh. Nah ini cuma dia doang lagi yang denger. Nah, besok subuhnya lagi ini ada 2 orang, 2 apa 3 orang gue lupa tuh, 2 orang apa 3 orang gitu. Datanglah barengan tuh ke masjid kan. Barengan ke masjid. Nah pas lagi nunggu adzan subuh, nah teman gue yang biasa adzan juga belum datang nih. Nah pas dia lagi nunggu adzan subuh, nah ini 3-tiganya denger. Jadi pintu belakang masjid, pintu samping masjid itu digedor-gedor guys. Itu mah katanya jelas sih. Gue nggak ada di situ ya waktu itu. Jadi dia cerita, jadi pintu itu digedor mas, pintu belakang sama pintu samping itu digedor. Kacanya dor kenceng. Mereka ngelihat ke arah kaca, tapi nggak ada orangnya, nggak ada sosoknya gitu. Jadi cuma si kaca digedor-gedor tuh, dor gitu. Posisinya kan tertutup karena kan dingin ya, cukup dingin dekat sawah waktu itu, cukup dingin, posisi masjid tengah sawah. Jadi biasanya tuh kalau ada jamaah habis dari luar masuk itu ditutup lagi pintunya karena anginnya gede sih. Di dalam masjid kan anget kan. Jadi untungnya si pintu ini nggak dibuka. Jadi pintu ini tertutup. Cuman pas yang ganggu ini, si jin yang ganggu ini gedor-gedor itu 3 orang ngelihat, 3 orang mendengar, 3
tiga-tiganya ngeliat, ibaratnya pada lu lihat nggak nih, lu lihat nggak, lu denger nggak? Iya denger. Ada suara apa? Ada yang gedor-gedor di kaca belakang belum beres, akhirnya di kaca samping digedor lebih kenceng katanya lebih kenceng gitu. Nah berhentinya digedor itu pas temen gue datang mau adzan, barulah suara gedor kacanya berhenti. Nah temen gue datang nih, pas temen gue datang berhentilah tuh. Singkat cerita aman deh. Nah singkat cerita aman, udah, oh cuma gitu pak, ya. Nah pas besoknya beberapa hari kemudian lagi, masih orang yang sama nih, tiga orang yang sama, tiga atau dua ya, gue lupa ya. Maksudnya kalau salah gue mohon maaf nih, gue rada lupa soalnya. Jadi ini tuh kejadian cukup langka yang jarang gue temuin gitu guys. Jarang gue temuin di mana ada sosok makhluk halus yang mengganggu langsung ke jamaah lagi masjid, jamaah yang ada di masjid gitu subuh gitu. Sama kejadian seperti itu. Akhirnya begitu udah keempat kalinya, singkat cerita takutlah mereka, akhirnya pergi, nggak ke masjid lagi tuh subuh, sholat di rumah kayaknya. Nah selama si tiga orang ini nggak sholat di masjid, ganti orang kan, jamaahnya beda lagi dong. Nah kejadian yang sama nimpa lagi sama jamaah yang berikutnya gitu. Jadi ini tuh seperti teror. Gue juga nggak ngerti ya, maksudnya gini, teror ini entah teror dibuat-buat atau teror entah teror memang jin atau apa. Karena sampai bikin pada saat itu subuh itu kosong. Beberapa hari itu subuh itu kosong gitu. Jadi beberapa hari pas gua datang, tapi pas gua ke masjid emang nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, maksudnya kalau gue malah gue buka gitu. Kalau gue sengaja pintu gue buka, pintu belakang, pintu depan gue buka gitu, karena biar udara masuk kalau gue gitu kan. Kalau belum ada orang ini, belum sholat, biasanya kalau mau sholat baru ditutup gitu. Kalau gue malah gue buka, ya alhamdulillahnya maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Cuman gue dapat kabar seperti itu. Nah akhirnya singkat cerita pas kebagian yasinan lah. Nah pas lagi yasinan, jadi gue sekalian berdoa. Maksudnya kalau ada siapapun, makhluk apapun, siapapun itu yang berniat mengganggu jamaah yang ada di sini, entah pak sholat subuh, duhur, asar, maghrib atau isya, ya mohon dijauhkan ya Allah gitu. Maksudnya gue waktu itu berdoa sama jamaah yang ikut yasinan waktu itu, bareng-bareng berdoanya gitu. Dan alhamdulillah gitu, setelah kita berdoa bareng-bareng pas acara yasinan malam Jumat itu, pas Jumat subuhnya itu berhenti total gitu, tidak ada sama sekali yang ngetok-ngetok, entah suara air, entah suara air masih ada, cuman itu hanya ke beberapa orang aja gitu guys. Jadi cuma masih ada suara air, masih ada, tapi nggak se-ekstrim waktu yang pertama gitu. Jadi cuman ada jamaah satu datang habis wudhu, begitu masuk masjid langsung ada suara air, padahal nggak ada orangnya gitu. Tapi begitu orang lain datang ya udah hilang suaranya gitu. Nah jadi gue mau cerita itu. Jadi gue sempet heran ya, gue sempet nungguin siapa sih gitu, karena gue waktu itu tetap berpikir takutnya orang jahat gitu. Gue berpikirnya ke sana, tapi alhamdulillahnya pas gue nungguin di sana, terus sama temen gue juga waktu itu gue sempet nungguin siapa sih gitu kan. Ya alhamdulillah memang nggak ada apa-apa gitu. Dan puncaknya selesai waktu ketika kita berdoa bareng-bareng di masjid yasinan malam Jumat, karena kayak waktu itu kita rutin ya yasinan malam Jumat. Dan alhamdulillah setelah itu subuh-subuh ke depannya aman gitu, berhenti, tidak ada teror seperti itu lagi ya. Mungkin bukan gua doang mungkin ya, atau gua bersama rekan-rekan di masjid yang itu pernah mengalami. Mungkin kalian juga pernah mungkin ya mengalami, cuman mungkin ada yang sama ceritanya atau enggak. Silahkan coba kalian komen kalau misalnya yang pernah mengalami seperti itu. Itu gue bingung ya, jatuhnya itu teror, gangguan atau apa, gue juga nggak begitu ngerti lah ya, karena memang yang pertama yang diganggu orangnya itu aja, yang kedua orangnya nambah, sampai akhirnya ya semua kena gitu, yang kena teror gitu. Cuman emang alhamdulillah waktu itu gue sama temen gue nggak pernah ya mendengar suara air atau apalagi sampai digedor, nggak pernah. Cuman kalau waktu itu
gue pernah mengalaminya pas lagi sering-seringnya di rumah itu ada suara kayak lempar batu kerikil kayak gitu. Nah itu sampai ke masjid. Jadi di masjid yang gue bangun ini depannya tuh ada rumah non muslim tuh. Jadi ada rumah non muslim. Nah ini posisinya waktu itu maghrib. Jadi posisi waktunya maghrib itu jelas banget sampai orang non muslim ini, dia tetangga masjid gue ini yang non muslim itu sampai keluar, karena di atas masjid waktu itu, di atas masjid yang gue bangun itu jelas banget seperti ada suara ledakan guys, duar gitu. Itu jadi sejajaran masjid, tetangga kiri kanan depan itu semua sampai keluar semua, sampai nanya ada apa mas, ada apa, karena waktu itu gue lagi di luar gitu. Gue baru selesai wudhu, atau di atas, pas banget di atas masjid itu udah suara kayak kayak bom tapi kecil gitu, duar gitu. Gue juga nggak tahu suaranya dari mana, cuman sampai ya tetangga gue yang non muslim ini kaget sampai anjingnya gonggong nggak berhenti waktu itu. Nah gue pernah ngalamin itu aja gitu. Cuman emang sempat heboh sih waktu itu, sempat sholat maghribnya mundur sedikit karena kita nyari ini suara apa, takutnya kan suara toa di atas meledak atau konslet, karena kan tiang listriknya kan masih belum rapi waktu itu ya. Sampai kita cari-cari dan emang kita nggak nemu apa-apa gitu, sampai tetangga gue yang non muslim itu sampai ikutan nyari, ada apa sih tadi, suara apa, ledakan dari mana ya, sampai nanya gitu. Ibaratnya dia aja penasaran. Jadi waktu itu sholat maghrib sempat mundur 5 menit kalau nggak salah dari waktu yang udah dijadwal di jam itu kan. Jadi sempat mundur 5 menit, itu kita nyari ini suara apa ya, ini suara apa gitu, kok nggak ada bentuknya, nggak ada apanya, tapi suaranya jelas banget. Nah suaranya kayak ledakan bom tapi kecil gitu. Lebih, kalau dibilang kayak suara petasan, lebih gede dari petasan. Kalau bom kegedean gitu, jadi ya tengah-tengah lah antara itu jelas banget. Nah kalau gue paling ngalaminnya seperti itu gitu, dan satu kali itu emang tuh sempat bikin heboh, tapi hanya sekali aja sih, maksudnya nggak berkelanjutan alhamdulillahnya gitu. Karena habis dari situ juga kita langsung baca doa tolak bala dan segala macam waktu itu. Selesai sholat langsung kita baca bareng-bareng doa tolak bala, kalau nggak salah waktu itu, gue lupa lagi sih, udah lama sih ya. Karena waktu itu pas kebetulan juga yang imaminnya gue gitu, jadi pas kejadian itu pas yang imaminnya juga gue gitu, jadi gue sekalian aja kita baca doa supaya kita semua dilindungi sama Allah gitu. Karena emang jelas banget waktu itu, gue juga sempat kaget sih, maksudnya ini suara dari mana ya. Gue ngalamin paling itu aja. Kalau yang teror subuh itu gue nggak ngalamin gitu, maksudnya nggak ngalamin, dan jangan sampai ngalamin gitu, maksudnya ya cukup buat cerita kalian aja gitu. Menurut kalian juga di luar sana nggak ada yang ngalamin. Ini mau buat berbagi cerita, buat sharing bahwa di masjid yang gue bangun, gue pernah mengalami, jamaah gue pernah mengalami di sana, jamaah masjidnya pernah mengalami teror di subuh hari. Dan ya kalau gue waktu itu ya itu yang maghrib aja gitu. Selebihnya ya alhamdulillah aman-aman aja lah, maksudnya nggak ada apa. Oh pernah satu kali itu ada telapak kaki ya. Kalau telapak kaki mungkin gue berpikirnya mungkin telapak kaki anak kecil gitu, karena telapak kakinya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Jadi ketahuannya sama pas subuh gitu. Jadi jadi biasanya masjid tutup isya nih, gue ngepel dulu, biasanya dipel dulu sama gue dalam sampai depan udah bersih, gue taruh. Nah pagi baru gue pel lagi. Nah pas gue mau ngepel pagi itu ada telapak kaki gitu. Cuman gue itu mikir mungkin anak kecil malam main kali gitu. Gue berpikir itu aja ya gitu guys. Jadi ini segitu aja ya video dari gue kali ini. Gue berbagi cerita pengalaman yang pernah gue alamin bersama teman-teman gue gitu kan, di salah satu masjid yang gue salah satu masjid yang gue kelola gitu. Jadi mungkin segitu aja ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya dari cerita gue ini. Yang mudah-mudahan ya tidak ada yang mengalami lah di luaran sana. Mungkin segitu aja. Kalau ada salah-salah kata dari gue minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.